Ibrahim, jejaknya Nabi Ibrahim itu dihancurkan kemudian dihilangkan karena saat itu mengganggu maqam Ibrahim. Telapak kaki Nabi Ibrahim itu mengganggu. Kalau kita tawaf itu pasti mengganggu. Jadi maqam Ibrahim itu dua kali pengen dihancurkan. Pertama ketika berada di zaman sahabat, setelah peninggalan Rasul. Sahabat ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah itu selalu mentok gitu, mentok ketemu dengan maqam Ibrahim. Akhirnya kata sahabat, udah yang enak di maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim kita hancurkan. Yang kedua, ketika Arab Saudi dipimpin muftinya oleh Abdullah bin Baz, itu pengen dihancurkan. Sehingga saya punya guru, salah satunya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, pengarang tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau berusaha semaksimal mungkin mempertahankan agar maqam Ibrahim tidak dihancurkan. Akhirnya dengan mempertahankan itu beliau dideportasi. Yang tadinya tinggal di Mekah dideportasi, jadi balik lagi. Kemudian mengajar di maqam Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Itu mengganggu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah, ya Allah, ij'al, jadikanlah maqamu Ibrahim min ba'di musalla, bagian dari tempat orang-orang melaksanakan ibadah sholat. Akhirnya maqamu Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim nggak jadi dihancurkan gitu. Itu berkat doanya dan kepengenannya Sayyidina Umar gitu. Makanya pas kalau orang yang dipilih oleh Nabi itu Sayyidina Umar. Dulu Nabi ketika Sayyidina belum masuk agama Islam itu doa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua orang. Yang pertama bi Abi Hafsin, yang kedua bi Abi Jahl. Tapi Nabi kerentannya itu Sayyidina Umar yang masuk dan memeluk agama Islam dalam rangka memperjuangkan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Itu Sayyidina Umar begitu. Makanya Sayyidina Umar itu dalam sejarah manusia yang paling ditakutin oleh setan. Jadi yang namanya setan itu takut, jangankan sama orangnya, jangankan sama jasadnya, sama bayangan Sayyidina Umar aja takut setan itu. Misalkan Sayyidina Umar jalan nih gang sini nih gitu, itu jin gak bakalan lewat, setan iblis itu gak bakalan lewat di mana tempat Sayyidina Umar lewat, saking takutnya gitu. Ini mah kita belum apa-apa, belum juga ditakutin sama setan, udah Masya Allah gitu ya. Makanya kalau udah ditakutin sama setan baru, bahkan bukan hanya setan, malaikat takut dengan Sayyidina Umar. Asy-Syekhul Imam Muhammad Ali Al-Maliki dalam kitabnya menjelaskan ketika Sayyidina Umar wafat dan dikubur, itu ditungguin sama Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, saya pengen tahu Sayyidina Umar ini orang yang hebat, berani sama siapa aja, nggak pernah mundur. Saya pengen tahu ketika berhadapan dengan malaikat seperti apa. Begitu dikubur, didengerin sama Sayyidina Ali kuburannya. Ditanya Sayyidina Umar, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apa jawab Sayyidina Umar? Apakah kamu nggak tahu siapa saya? Itu hebatnya Sayyidina Umar. Jadi bukannya hanya manusia, malaikat ditantang gitu. Kita biar gelarnya, biar pangkat kita kombes, jenderal, bintang 4, urusan sama malaikat nggak peduli kata malaikat. Tapi Sayyidina Umar begitu hebatnya, begitu mulianya di hadapan umat Islam dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nggak jadi malaikat Munkar dan Nakir menanyakan Sayyidina Umar. Itu sampai segitunya gitu. Kalau kita belum apa-apa gitu. Kalau kita makan begitu
Sholat malam 20 rakaat aja pagi-paginya udah pengen ngomong ulang orang. Sini. Saya ngantuk banget ini. Emang apa? Semalam sholat 20 rakaat kan begitu. Tuh kita tuh kebiasaannya tuh. Sahabat Nabi lebih dari khamsumia, 500 rakaat. Bahkan kalau 500 rakaat itu levelnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, itu level-levelnya, level-level beliau. Sahabat lebih daripada itu. Makanya kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan dan nilai pahala yang diraih oleh para sahabat Nabi, kalau seandainya kita menafkahkan harta kita emas seberat Jabal Uhud dan sebesar Jabal Uhud, maka nilai pahalanya tidak akan mampu menandingi nilai sahabat Nabi gitu.